Ya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di sisa akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah, semakin hari semakin banyak amal solih yang kita lakukan, semakin hari mudah-mudahan Allah semakin melembutkan hati kita untuk senantiasa terus berada di jalan Allah. Dan seperti yang setiap subuh kita lakukan ya, bahwa dalam salah satu ayat yang tansurullah, bahwa ketika kalian ya menolong agama Allah, pasti Allah ya yang surkum wa yutsabbit aqdamakum, pasti Allah akan menolong kalian dan Allah akan teguhkan ya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin teguh untuk menjalani berbagai syariat agama Islam. Mudah-mudahan semakin hari ketauhidan kita semakin kuat, ibadah kita semakin hari semakin bermakna dan bertambah kekhusyuan, al-khudu ya, dan semakin hari semakin akhlak kita berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik. Dan untuk hari ini kita akan berikhtiar untuk thalabul ilmi ya, badar bahasa Arab dari dasar. Tujuan kita sangat mulia, yaitu ingin lebih dekat lagi dengan Allah dan Rasulullah, ingin mempelajari ayat Al-Quran dan hadis-hadis ya, sunnah-sunnah Rasulullah melalui kuncinya yaitu bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasanya ahli syurga, bahasa Quran, bahasa hadis. Kita semua berkewajiban untuk mempelajarinya dan mudah-mudahan tetap semangat ya dengan berbagai kompleksitasnya. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki di halaman 75. Mudah-mudahan setiap huruf, setiap halamannya menjadi saksi untuk kita semua nanti di yaumil akhir bahwa kita pernah bersungguh-sungguh ya untuk berupaya untuk memahaminya, berupaya untuk mempelajarinya. Nah, ini sudah terlihat ya di halaman 75 kalau yang punya buku ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari yang fi'il lazim, dan selanjutnya kita pun akan mempelajari fi'il muta'addi. Dan sebetulnya kemarin juga sudah terbahas gitu ya muta'addinya, cuman untuk hari ini kita murojaah ya, pengulangan. Barangkali masih pusing ya membedakan antara fi'il lazim wal muta'addi. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu al-lazimu wal muta'addi, fi'il lazim dan muta'addi. Al-lazimu, fi'il lazim, huwa adalah ma istaqarra, apa-apa yang menetap ya, atau yang terdapat atau yang menetap, hudutsuhu, kejadiannya, fi nafsil fa'il, pada subjeknya itu sendiri. Mithlu, contohnya, zahaba aliyun, Ali telah pergi, baka ahmadu, Ahmad telah menangis. Nah, jadi artinya yang fi'il lazim itu wahwa yahtaju ilal fa'il, yaitu fi'il yang membutuhkan kepada fa'il. Jadi fi'il yang hanya membutuhkan pada subjek ya. Wala yahtaju ilal maf'ul bih, dan fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih atau objek. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya intransitif ya, fi'il yang tidak butuh kata kerja, yang tidak butuh objek. Wa yusamma lazim aydan, dan biasanya fi'il ini ya dinamai fi'il lazim qasiran atau fi'il qasir, wa ghairu mujawiz, dan ghair mujawiz. Nah, kemudian wal muta'addi, dan fi'il muta'addi huwa adalah ma tajawaza, sesuatu yang melampaui, sesuatu yang bisa melampaui, hudutsuhu, kejadiannya, minal fa'il, dari fa'il subjek, ilal maf'ul bih, kepada maf'ul bih. Jadi untuk sampai kepada maf'ul bih ya, dari mulai fi'il itu butuh subjek, kemudian butuh lagi objek gitu ya. Jadi yang sesuatu yang melampaui dari fa'il itu kepada maf'ul bih atau objek. Misal contohnya, akaltul khubza,
aku makan. Kalau kata kerja makan itu pasti butuh objek ya. Makan apa gitu kan, kita tidak paham. Saya makan. Nah, tentu saja kita belum paham dari makna dari kalimat tersebut, sehingga kata makan itu pasti butuh objek. Al-khubza. Nah, maf'ul bihnya adalah al-khubza. Wa syaribtu, dan aku minum. Nah, ini juga sesuatu yang butuh objek ya, karena kita tidak paham ketika syaribtu aku minum, maka minum apa gitu. Nah, sehingga di benak audiens tidak dipahami minum apa. Wa syaribtu labana, dan aku minum susu misalnya, sehingga kata susu ini adalah sebagai objek. Syarib itu adalah fi'il, tu itu fa'il, al-laban itu adalah objek. Wa huwa yahtaju ila fa'il, dan fi'il muta'addi itu yahtaju membutuhkan ila fa'il, kepada fa'il ya, kepada subjek yaf'aluhu, wa maf'ul bih, dan juga membutuhkan kepada maf'ul bih yaqau alaih, yang terjadi padanya ya. Wa yusamma al muta'addi, dan fi'il muta'addi suka dinamai aidon juga dengan waqi'an, fi'il waqi', wa mujawizan atau fi'il mujawiz, itu nama lain dari fi'il muta'addi, tetapi yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah fi'il muta'addi. Ada juga yang lain menyebutnya fi'il waqi' atau fi'il mujawiz. Baiklah, itu saja ya yang sebagai pengantar. Sekarang silahkan misalnya ibu-ibu di sini, bapak ibu mau mencontohkan. Nah, mencontohkan, menyebut saja sebuah fi'il ya. Nah, nanti kita identifikasi apakah itu masuknya muta'addi ataupun lazim. Atau mau langsung ke Al-Quran lebih baik lagi, tetapi sebelum Al-Quran silahkan untuk bisa membedakan mana ini fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Jadi ringkasnya, kalau fi'il lazim itu intransitif ya, yang tidak butuh objek, kita paham. Misalnya tadi ya, Ali nangis. Nah, kita udah paham, nggak perlu nanya lagi. Misalnya tadi Ahmad pergi. Nah, kita udah paham. Nah, itu adalah fi'il lazim. Sedangkan muta'addi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah transitif, fi'il yang butuh objek, sehingga kita tidak paham ketika menyebutkan kata atau fi'il ya. Misalnya nasartu, aku menolong. Nah, misalnya berarti itu kan menolong di sini tuh butuh objek. Tapi kalau jalas tuh aku duduk. Nah, itu adalah fi'il lazim karena tidak butuh objek. Nah, kemarin kita sudah mengidentifikasi ya, semuanya sudah berlatih mana yang termasuk lazim, mana yang termasuk muta'addi. Nah, silahkan sekarang boleh dilanjut lagi. Siapa yang akan mencontohkan membedakan mana lazim dan muta'addi? Silahkan. Maksudnya itu fi'il nih, Bun. Mencari Iya, fi'il. fi'il, Bun. Misalnya menyebutkan sebuah fi'il. Nah, itu apakah masuknya lazim atau muta'addi? Kemarin sudah ya, minggu kemarin lazim itu sudah memberi contoh semuanya. Dan untuk muta'addi juga ada beberapa yang tertukar, masih tertukar ya. Silahkan. Nadhara. Nazara. Nah, melihat misalnya. Boleh disempurnakan, Bun, kalimatnya? Nadhara yanzuru gitu maksudnya. Enggak, misalnya nazara Ahmad, misalnya Ahmad iya. melihat dengan subjeknya ya. Nadhara Iqbal. Ya, misalnya Iqbal melihat. Apakah kata nazara itu butuh objek atau tidak? Apakah kita sudah Butuh. paham ketika seseorang menyampaikan berumah misalnya nazara Iya. Iqbal telah melihat. Nah, apakah kita penasaran? Kita sudah memahami atau itu butuh objek? Belum. Butuh ya. Butuh objek. Melihat apa gitu ya? Ya, melihat Iya. apa misalnya, ya betul. Apa ya? Jadi melihat apa, Bun? Nadhara Iqbal al-manadhira. Ya, nazarul Iqbal al-manazir misalnya. Nah, al-manazir itu sebagai objek. Objek. Baik, terima kasih Bunda Rumah sudah memberikan contoh yang fi'il muta'addi. Silakan yang lain mau lazim atau muta'addi, yang terpenting yang terbersit dalam pikiran fi'il apa saja silakan disampaikan. Dakhaltu kitabun. Dakhaltu, aku masuk buku, Bun. Kalau masuk berarti itu nyambung nggak? Dakhaltu kitabun, aku masuk buku kitabun. Coba kata dakhala butuh objek nggak?
Butuh. Butuh. Masuk. Kata-kata masuk butuh objek? Butuh. Masuk mah enggak. Kalau Enggak memasukkan kan? dia. Enggak, Bun. Kalau memasukkan baru ya. Kalau Ya. saya masuk misalnya. Dakhal tuh aku masuk. Nah, misalnya masuk kemana? Ilal bait, ke rumah misalnya. Ilal bait itu bukan objek ya, itu hanya keterangan, itu jar majrurnya. Jadi Bunda Nunung, berarti dakhal tuh itu lazim atau mutaaddi? Lazim. Lazim ya, tidak butuh objek ya. Kita sudah paham bahwa dakhal tuh aku masuk. Kalau memasukkan, nah nanti bisa ya cara dimutaadikan. Adkhal tuh aku memasukkan apa? Nah kalau hanya masuk, berarti adalah fi'il lazim, aslinya fi'il lazim. Aku masuk. Terima kasih ya Bunda Nunung sudah mencontohkan fi'il lazim. Tadi Ya Bun, nanti kalau misalnya mau dimuta'adikan berubah jadi adkhaltu gitu ya. nanti banyak di bawah Bun cara-caranya, ada yang tad'ifil ain, digandakan ain fiilnya, ada yang ditambah hamzah. Nanti banyak di kita belum ke sana ya. Nanti di halaman berapa nih? Nanti di halaman 77 ta'diyatul lazim, cara memuta'adikan fi'il lazim. Misalnya bil hamzah dengan ditambah hamzah, misalnya biwasitati harfil jar dengan ditambah huruf jar, biziyadati alif mufa'ala. Belum kesana Bunda. Oh, iya. Terima kasih Bun. Baik. Silakan, siapa lagi? Saya Bun. Coba ya. Ya, silakan. Oh, silakan Bunda Nuraini dulu. Oh ya. Silakan Bunda Nuraini. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Uzolama kafiran. Itu yang fi'il lazimnya. Zolama kafirun Bun. Kan jadi subjek Bunda. Oh ya, Masya Allah. Ya, zolama kafirun. Telah menjadi kafir orang itu. Zolama kafirun, orang kafir itu Telah berbuat zolim orang kafir itu. Iya. Yang kedua, fi'il muta'addinya jalastu as-sayyarata. Jalastu aku duduk, as-sayyarata Di itu mobil. mobil ya. Nah, kita identifikasi. Terima kasih Bunda Nuraini. Yang pertama adalah yang dicontohkan oleh Bunda Nuraini itu yang pertama zolama kafirun. Orang kafir itu telah zolim, telah berbuat zolim. Apakah kata zolama itu kita sudah paham butuh objek atau enggak? Tidak ya. Tidak butuh objek ya. Zolama kafir, orang kafir itu telah zolim. Kecuali kalau nanti azlama, telah menzolimkan ya, menzolimi siapa? menzolimi. Kalau zolama saja itu adalah fi'il lazim. Kemudian yang kedua, jalasa ya, jalastu, aku duduk. Sebetulnya jalasa juga Bunda Nuraini itu adalah fi'il lazim. Karena ketika kita bicara jalasa Ahmad telah duduk. Kalau alal kursi atau fisayar itu adalah bukan objek, yaitu adalah kata keterangan. Nah, berarti dua-duanya Bunda Nuraini mencontohkan fi'il lazim, baik kata-kata jalasa dan zolama. Qara'a Zaidun. Baik, silakan Bunda Zuhra apa? Qara'a Zaidun apa Zaid? Ya, Qara'a Zaidun. Zaid telah membaca. Nah, kalau membaca kita pendengar masih penasaran nggak? Apakah itu sudah sempurna belum? Qara'a Zaidun. Zaid telah membaca. Membutuhkan objek ya. Baca apa? Qara'a Zaidun kitaban gitu. Qara'a Zaidun kitaban. Zaid telah membaca kitaban, buku ya, kitab. Nah, berarti qara'a kesimpulannya Bunda Zuhra apakah muta'addi atau lazim? Muta'addi. Iya, muta'addi ya. Karena membutuhkan objek ya. Objek ya. Tadi objeknya apa? Kitab. Quran, Alkitab ya. Alkitab, kitab ya. Baik, terima kasih Bunda Zuhra sudah mencontohkan fi'il muta'addi ya, fi'il yang butuh objek. Silakan yang lain. Saya yang mencoba. Ya, silahkan. Semuanya mencoba. Koma Ahmad. Koma Ahmadu. Ahmad telah berdiri. Iya. Nah, berarti itu masuknya kemana, Bun? Lazim ya. Lazim ya. Lazim itu berarti nggak butuh objek ya, kita udah paham. Koma Ahmadu.
Ahmad telah berdiri. Nah, berarti itu adalah fi'il lazim yang tidak butuh objek. Lazim. Ya, tidak butuh objek. Baik, makasih Bunda. Bunda Ai. Bunda Ayah. Siap. Yuk. Baik. Silahkan yang lainnya. Saya Bun contoh yang lazim fi'il lazim ya. Ya, baik Bunda Lia, silahkan. Ana azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Baik. Atau ana arji'u minas suqi. Saya pulang dari pasar. Baik. Berarti itu dua-duanya lazim ya? Iya lazim. Ana adhabu, aku pergi ila Ilal tadi kemana Bun? madrasati. Ilal madrasati. Baik. Berarti kita sudah clear ya bahwa kata-kata adhabu, ana adhabu, saya telah pergi. Berarti itu fi'il mutadi atau lazim? Lazim. Lazim ya, karena nggak butuh objek. Kita sudah paham. Saya telah pergi. Cuman kalau perginya ke pasar, ke sekolah, berarti itu hanya Keterangan. keterangan saja. Kemudian yang selanjutnya apa Bunda Lia? Tadi sama yang lazim juga. Ana arji'u minas suqi. Baik. Ana arji'u minas suqi, saya pulang dari pasar. Nah, Iya. juga pulang. Kita sudah paham, saya pulang. Nah, itu fi'il lazim yang tidak butuh objek. Kemudian selanjutnya Bunda, muta'addinya. Ana aqra'ul Qur'ana. Ana aqra'ul Qur'ana. Saya sedang membaca Al-Qur'an. Membaca itu pasti butuh objek. Ya, berarti aqra'u adalah fi'il muta'addi. Objeknya apa, Bun? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu maf'ul bi ya sebagai objeknya. Baik. Iya. Terima kasih Bunda Lia sudah mencontohkan kedua-duanya ya. Silahkan yang lainnya. Ada lagi? Ada Bunda Rista. Bunda Rista mau nyoba nyontohin fi'il lazim dan muta'addi? Silahkan Bun. Bunda Aifitro. Menyimak aja dulu Bunda. Baik, nggak apa-apa ya Bun. Silahkan. Bunda Tuti barangkali mau Bunda nyoba. Tuti itu lagi kegiatan katanya Bun, menyimak aja tadi udah di grup. Gitu. Ini ada Bunda Hermawati ya. Bunda Herma. Bunda Herma mau nyimak dulu. Mau belajar ke Al-Quran nggak? Nyimak Boleh. aja. Iya, boleh. Coba sekarang kita lihat mengidentifikasi fi'il di Al-Quran. Boleh dibuka Al-Qurannya ya. Dibuka Al-Qurannya. Silahkan surah apa yang sudah menemukan. Silahkan. Fi'il apa Surat saja? Al-Baqarah, Bun. Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah. Ayat 18, coba. Ayat 18 ya. Kita coba-coba identifikasi semuanya. Iya. Surat Coba. Al-Baqarah ayat Ayat 18. Ayat 17, afwan. Ayat Bun. ayat 17 ya. Baik. 17, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Zahaballahu binurihim. Bisa, Bun? Ya, baik. Udah itu ya. Supaya bisa dilihat oleh semuanya. Baik, kita lihat. Nah, di sini. Nah, zahaballah ya. Ada zahaballah. Nah, kita identifikasi. Zahaballahu binurihim. Zahaballah berarti zahaba apa artinya, Bun? Telah pergi ya. Telah ini di sini apa nih? Kalau di sini menghilangkan ya. Ini apa? Menghilangkan ya, Bun. Karena di sini Allah. kan perumpamaan atau zahaba Allah menghilangkan ya di sini. Perumpamaan Zahaballah mereka binurihim. seperti orang-orang Allah menghilangkan menyalakan cahaya di ya. sini ya, Bun. Cahaya. Iya. Nah, tetapi Bunda ini kan zahabanya sudah pakai bi. Nah, jadi
zahaba nanti itu Oh cara iya. memuta'adikan itu bisa dengan Iya. menambah huruf jar ya. Itu bisa jadi Iya, muta'adi harfu sehingga jar. Oh iya. cahaya Allah di sini diartikannya zahaballah binurihim. Allah telah Iya, iya. menghilangkan cahaya Iya. mereka. Nah, di sini Iya. sudah ada tambahan ya, Bun. Karena nanti kita Iya, akan iya. belajar di halaman 77. Nah, itu dengan biwasitoti harfil jar, dengan perantaan huruf jar yang asalnya kata-kata zahaba itu adalah lazim. Kemudian karena ada huruf jar binurihim sehingga menjadi Ini muta'addi. muta'addi. Karena diartikannya juga zahaballah, Allah telah menghilangkan binurihim, cahaya mereka. Nah, jadi berarti ini sudah muta'addi ya. Kenapa Iya, muta'addi? Karena ditambah biwasitoti harfi jar, sudah ditambah huruf jar. Nah, seperti harfu itu. jar. Siapa ada lagi yang sudah menemukan dari Al-Quran? Bebas saja, yang terpenting ada fi'il, Bun. Coba surat An-Nisa ayat 64. Coba Anissa ya. Anissa ayat 64. Nah, kita lihat. 64. Nah, ini misalnya silahkan untuk mengidentifikasi Anissa ayat 64. Nah, ini yang mana, Bunda? Kalimat yang mananya, yang fi'il yang mananya, Bunda Lia? Bun? Ininya di wastagfaro. Oh, yang ini wastagfaro. Nah, wastagfaro lahumur rasul, segini ya. Wastagfaro lahumur rasul. Nah, coba diidentifikasi, silakan diterjemahkan dulu. Wastagfaro, apa arti wastagfaro? Dan telah memohonkan ampun Dan telah memohonkan ampun lahum kepada siapa? kepada mereka, Ar-rasulu, yaitu Rasul. Nah, jadi di sini ya kita identifikasi wastaghfaro, dan telah memohonkan ampun lahum untuk mereka ar-rasulu, rasul. Berarti memohonkan ampun itu masuknya lazim atau muta'addi? Muta'addi ya, Bunda. Ya, muta'addi ya. Muta'addi. Ya, muta'addi ya. Memohonkan ampun, mana objeknya? Lahum. Lahum ya, mereka. Lahum, Mereka. mereka. Subjeknya mana? Ar-Rasul. Ar-Rasul. Ar-Rasul itu jadi fa'il ya, jadi subjek. Iya. Nanti kita akan belajar ya. Misalnya mana subjeknya. Nah, ini kita belum baru tasrif ya. Nah, berarti ini adalah contoh fi'il muta'addi karena butuh objek. Misalnya wastaghfaro, Rasul telah memohonkan ampun. Memohonkan ampun siapa? Nah, berarti lahum, memohonkan ampun mereka. Nah, jadi ini lengkap ya. Kalau yang lengkap seperti ini adalah fi'il muta'addi, yaitu butuh subjek, butuh objek gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Lia. Silahkan yang lain, apakah ada masih yang penasaran mau ngasih contoh dari Al-Quran? Kalau yang surat Al-Baqarah ayat 7, ayat ke-7. Ya, coba kita lihat ya. Al-Baqarah ayat 7. Nah, boleh semuanya melihat ya ke layar. Nah, di sini Al-Baqarah ayat 7. Nah, bisa kita lihat. Qulubihim ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'im. Yang mananya, Bunda? Khatamallahu. Ya, khatamallah ala qulubihim. Khatama, telah mengunci ya, Allahu Allah, ala qulubihim, atas hati mereka. Mengunci mati ya, hati mereka, berarti khatama telah mengunci, itu telah menutup ya, asal arti khatama itu telah menutup, telah mengunci. Butuh objek nggak? Kita udah paham belum ketika Allah telah mengunci? Sudah paham belum? Membutuhkan objek. Belum paham, Bunda. Belum paham ya? Berarti butuh objek ya? Iya. Khotama itu butuh objek. Objeknya mana? Objeknya qulubihim. Ya, objeknya berupa itu ya.
jar majrur ya, ala qulubihim, Iya. yaitu kepada hati-hati mereka. Subjeknya mana? Allah. Artinya Allah. Allah. Berarti, nah, kita sekarang Allah. udah mulai paham-paham ya. Allah itu sebagai Iya. fa'il, sebagai subjek, khatama sebagai predikat ya, sebagai fi'il. Ala qulubihim. Nah, ini jumlah jar majrur. Subjek. Jar Jumlah jar majrur. majrur ini menjadi objeknya ya. Kedudukan sebagai objek ya. Kedudukannya mahallahu ya, kedudukannya sebagai maf'ul bi atau objek. Terima kasih Bunda Nunung. Berarti Bunda Nunung mencontohkan fi'il muta'addi. Muta'addi. Silakan ada lagi. Ini Bun, kalau Al-Baqarah masih Al-Baqarah 14, 15. Ya, coba kita lihat semuanya ya. Al-Baqarah 14 15. atau 15, Bun? 15. 15 ya. Al-Baqarah 15. Nah, kita lihat Al-Baqarah 15 itu Allahu yastahzi'u bihim. Yang mananya, Bun? Yastahzi'u. Yastahzi'u. Nah, silahkan diterjemahkan yastahzi'u. Mengolok-olok ya Bun. Mengolok-olok atau menghina ya, mengolok-olok atau menghina. Allah mengolok-olok. Nah, mengolok-olok ini apakah butuh objek atau kita sudah paham? Objek, Butuh butuh objek. Untuk objek. Butuh objek ya. Allah mengolok-olok. Allah sedang atau terus-menerus mengolok-olok. Mengolok-olok siapa di sini? Bihim orang-orang munafik ya, bihim. Iya, orang-orang munafik ya, bihim. Berarti yang jadi objeknya yang mana, Bun? Bihim orang-orang munafik itu. Ya, bihim ya, bihim. Nah, jadi objeknya masih berupa jar majrur ya. Mengolok-olok mereka. Mereka di sini orang-orang munafik. Jadi mana subjeknya? Allah. Allah. Berarti kalau dalam bahasa Arab itu subjek itu apa istilahnya? Fa'il. Fa'il ya. Yastahzi'u sebagai apa? Iya. Fi'il ya atau predikat Predikat kalau bahasa fi'il. Indonesia, kalau bahasa Arabnya fi'il. Iya. Kemudian mana objeknya? Bihim. Bihim ya. Nah, jumlah jar majrur ini mahal ya, tempatnya itu sebagai Jadi objek atau maf'ul. maf'ul bih. Allah memperolok-olokkan bihim terhadap mereka. Mereka. Nah, baik. Terima kasih ya Bunda Rumah sudah mencontohkan fi'il muta'addi. Nah, ini yang lazim masih sedikit yang ngasih contoh ya. Kebanyakan menemukannya fi'il muta'addi. Masih ada atau kita sudahi dulu? Udah dulu Bun. Sekolah. Baik, mau ke sekolah ya. Baiklah, untuk hari ini dicukupkan sekian. Kita sudah mengidentifikasi fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Sekali lagi tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab, bahasanya ahli surga ya, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Dengan segala kompleksitasnya kita berupaya untuk mempelajari bahasa Arab ini. Sekali lagi mudah-mudahan setiap huruf, setiap lembar, setiap halaman dari kitab Al-Kafi ini ya, dari buku Al-Kafi ini menjadi syahid ya, menjadi saksi kita semua bahwa kita pernah berjuang keras untuk mempelajari kunci dari memahami Al-Quran dan hadis, yaitu adalah mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini ya, kita semakin hari semakin menambah rasa ya, kalau kita sudah paham bahasa Arab, ketika baca Al-Quran itu akan berbeda rasanya ya, ketika kita baca Al-Quran dengan memahami bahasa Arabnya, ketika kita sholat ya, memahami setiap kata, setiap huruf yang kita baca. Mudah-mudahan Allah menambahkan zauk rasa ya yang lebih lagi, karena Allah itu tentu saja dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis ada rahasia-rahasia yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Allah memilih ya, mudah-mudahan kita adalah salah satu yang Allah pilih untuk diberikan rahasia-rahasia dari ayat Al-Quran yang kita pelajari, dari hadis-hadis sunnah Rasulullah yang kita pelajari, dengan mempelajari kuncinya yaitu bahasa Arab. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiron, hatur nuhun pisan. Dok
Ibu Dokter Penti yang sudah selalu membersamai kita dalam setiap materi. Semoga Allah sehatkan selalu beliau dan semoga kita selalu juga bisa mengikutinya setiap hari. Amin, amin. Amin ya Allah. Baiklah, karena waktu